Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan dan menjelaskan pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial, yaitu kerjasama internasional Indonesia di berbagai bidang. Apa itu kerjasama internasional? Siapa coba yang tahu? Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan apa yang dimaksud ya? Nah, tujuannya itu adalah untuk mempererat persahabatan antar negara, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Berbagai bidang. Lalu, dalam bidang apa saja ya kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara kita? Yang pertama, ada ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang mempunyai peran dalam hubungan kerjasama di bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi ini sudah dimulai dari ASEAN berdiri loh. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Apa saja ya kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi? Yang pertama, ada berperan dalam lumbung padi ASEAN. Indonesia termasuk ke dalam negara Asia Tenggara yang menyediakan bahan pangan darurat selain Vietnam dan Thailand, yang juga disebut negara lumbung padi. Wow, keren! Selanjutnya, ada menjadi pemrakarsa masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disebut MEA. MEA merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia mempunyai peran dan menyarankan untuk membuat komunitas ekonomi ASEAN. Keren ya! Selanjutnya, ada alur laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar di Asia Tenggara yang memiliki bagan pemisah alur laut dan Kepulauan Indonesia 1 dan 2. Alur laut tersebut merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal dagang internasional. Boleh tuh. Nah, selanjutnya ada kerjasama di bidang politik. Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara dan umumnya di luar negara. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek juga. Apa saja ya kerjasama Indonesia di bidang politik? Yang pertama ada sebagai mediator. Indonesia sering berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar negara anggota ASEAN. Contohnya termasuk peran Indonesia dalam menengahi konflik di Laut Cina Selatan dan penyelesaian konflik di Timor Leste. Yang kedua, ada partisipasi dalam forum internasional. Indonesia mewakili ASEAN dalam forum-forum internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB, G20, dan forum diplomatik lainnya. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mempromosikan isu-isu regional dan global yang relevan dalam kepentingan ASEAN. Selanjutnya ada stabilitas dan keamanan regional. Indonesia berperan penting dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan ASEAN loh. Negara ini bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi tantangan keamanan bersama seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas. Seram ya. Nah, sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, adakah yang mau bertanya dulu? Jika tidak, kita langsung ke materi berikutnya ya. Yang selanjutnya adalah kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya. Apa saja ya? Penasaran nggak? Sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama loh.
Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau biasa disebut Committee on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang pembangunan nasional. Kerjasama di bidang pembangunan nasional dan ekonomi adalah dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Karena itulah dibentuk ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development dan Poverty Eradication sebagai forum pertemuan tingkat menteri yang menandatangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Keren! Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Keren ya! Nah, yang selanjutnya ada ikut Festival Film ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang budaya yang pertama adalah mengikuti Festival Film ASEAN. Dalam Festival Film ASEAN, seluruh negara Asia Tenggara memperkenalkan film dari negaranya. Selanjutnya, ada Pesta Olahraga SEA Games. SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara di Asia Tenggara yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali. SEA Games pertama kali dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 12-17 Desember 1959. Melalui ajang kompetisi ini, negara ASEAN dapat meningkatkan persahabatan kemampuan atlet. Nah, dalam bidang sosial budaya, ada SEA Games kan? Coba negara manakah yang menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2019? Nah, negara apa ini ya? Adakah yang tahu bendera negara mana itu? Negaranya berawal dari huruf F dan berakhir dengan huruf A. Ada 8 huruf loh. Negara apa coba? Yap, jawabannya adalah Filipina. Filipina menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2019. Kira-kira Indonesia kapan ya jadi tuan rumah? Nah, yang terakhir ada kerjasama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN adalah bidang pendidikan. Tahukah kamu bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan? Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ini diketahui merupakan salah satu langkah untuk memajukan suatu negara. Dengan kerjasama ini, terciptalah peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan di kancah internasional. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan yang pertama adalah pertukaran pelajar. Indonesia berperan dalam bidang pendidikan dengan menjalin kerjasama untuk melakukan pertukaran pelajar. Para pelajar dari negara-negara ASEAN lainnya bisa belajar di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, para pelajar di Indonesia bisa belajar di negara-negara ASEAN. Yang kedua, ada mengembangkan pendidikan vokasi. Melalui pendidikan, Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Melalui pendidikan vokasi, diharapkan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Kerjasama ini didukung dengan pertemuan Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN. Selanjutnya ada mengadakan Olimpiade Pendidikan. Indonesia punya peran dalam bidang pendidikan dengan mengadakan Olimpiade Pendidikan. Olimpiade ini diselenggarakan tingkat Asia Tenggara dan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta bakatnya. Pelajaran yang dijadikan kompetisi juga beragam, mulai dari bidang sains, antariksa, hingga geografi. Nah, itu adalah bentuk kerjasama Indonesia dalam berbagai bidang.
Sekarang, dapatkah kamu pahami bentuk-bentuk kerjasama negara kita dalam hubungan internasional tersebut? Ya, terima kasih sudah mau belajar bersama kami. Bye!